Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami malam hari ini dan masih bersama dengan 4 narasumber saya dalam MNC News Prime malam hari ini, Pak Arya Bima, Mas Yadiman Ahmad, Mas Dimas Oki Nugraha dan juga Mas Tama S. Langkun. Mas Tama, pertanyaannya sama seperti yang sebelum kita jeda tadi begitu, terkait dengan kalau misalnya kita bicara resep kesuksesan di pemilu 2019 gitu yang akan mungkin bisa diulang di tahun 2024 adalah memasangkan calon atau capres dari kalangan nasionalis dengan calon wapres dari kalangan agamis, yang tentunya ini bisa menjadi perspektif tersendiri bagi Perindo gitu ketika kita melihat nama atau sosok Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi ini juga masuk begitu dalam bursa calon wakil presiden. Mungkin ini akan bisa diperkuat begitu dengan hasil survei terakhir dari Indonesia, maksud kami dari IPO, terkait dengan nama dari Tuan Guru Bajang tersebut yang masuk menjadi kandidat terkuat untuk cawapres bagi Pak Ganjar. Mungkin bisa diputarkan teman-teman? Ya pemirsa, sebelumnya survei Indonesia Political Opinion atau IPO mengungkapkan nama Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, TGB Muhammad Zainul Majdi melejit dalam daftar kandidat calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. TGB menempati urutan ketiga dengan elektabilitas 8,3%. Dalam hasil survei Indonesia Political Opinion atau IPO, elektabilitas TGB berada di posisi ketiga di bawah Erick Thohir dan juga Mahfud MD. TGB meraih suara 8,3% setelah Erick Thohir dan Mahfud MD sebagai kandidat calon pendamping Ganjar Pranowo. Monggo Mas Tama, gimana? Oke, Fani, dalam pandangan saya tentu saja hal pertama yang harus kita dudukan adalah siapapun cawapresnya tentu itu akan sangat ditentukan oleh Partai PDIP, begitu, dan juga Ibu Megawati. Jadi tentu saja kita akan ikut dengan aturan tersebut karena memang itu menjadi suatu hal yang absolut ya dalam Pilpres kali ini, karena kami juga menjadi bagian partai yang bekerja sama dengan Partai PDIP untuk mendukung Mas Ganjar sebagai cawapres dan sebagai capres. Nah, yang kedua terkait dengan survei yang sudah disampaikan, saya rasa tadi juga ada pandangan-pandangan yang sangat menarik dan tentu saja survei SMRC, kemudian dari IPO dan lain-lain akan menjadi peta jalan bagi kita untuk sama-sama berkontribusi memenangkan Mas Ganjar sebagai presiden di pemilu 2024. Dalam pandangan kami tentu saja pilihan-pilihan, opsi-opsi selalu terbuka dan kita juga melihat ada plus minus, ada untung ruginya juga, bursa-bursa nama yang kemudian sudah masuk seperti sudah disebut tadi ya, Pak Erick Thohir, kemudian juga ada nama Mas Sandi, ada Prof. Mahfud, dan lain-lain, saya rasa itu akan jadi pertimbangan. Nah, poin lainnya tentu saja kita juga akan melihat atau dari poin-poin yang juga menjadi pembicaraan di kami, begitu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Dimas ya terkait dengan isu nasionalis religius, saya rasa juga selain opsi ekonomi, ini juga bisa menjadi salah satu pilihan juga, bisa menjadi salah satu tawaran juga ke depannya. Kalau kita lihat ketika kemudian Mas Ganjar dinarasikan atau dipandang oleh publik sebagai figur yang akan meneruskan Pak Jokowi, tentu kita juga bisa melihat bagaimana kemudian peta perolehan suara Pak Jokowi ketika bergandengan dengan Pak Ma'ruf Amin di tahun sebelumnya, di periode sebelumnya, gitu. Yang kemudian secara gambaran tentu kita juga melihat ada banyak sekali titik-titik, sekurangnya ada sekitar 13 titik yang kemudian memang Pak Jokowi kalah di tempat itu. Ada misalnya seperti Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumsel, dan diantaranya juga NTB. Begitu. Jadi saya melihat bahwa ketika ada muncul nama Tuan Guru Bajang begitu sebagai ketua harian kami, itu juga menjadi salah satu opsi bagaimana kemudian pemenangan untuk berkontribusi kepada Mas Ganjar mungkin ya di NTB juga bisa lebih baik dan terbuka. Dan poin lainnya kemudian ketika melihat ada 13 titik
tempat yang dimana Pak Jokowi tidak menang di sana. Kita juga harus melihat salah satu yang menurut saya juga muncul adalah soal kaum muslim urban. Ya tentu saja selain yang kita bicara soal ekonomi, tentu narasi-narasi yang berhubungan dengan nasionalis religius ini menjadi penting juga untuk disampaikan ke ruang publik sehingga bisa mencapai target kita bersama-sama memenangkan Mas Ganjar sebagai presiden di 2024. Nama Tuan Guru Bajang saya rasa menjadi salah satu opsi juga atau pilihan ketika kita akan menghadapi titik-titik di mana ada tempat yang kemudian nggak menang, yaitu di tempat Muslim urban begitu ya, yang mempunyai kecenderungan tempatnya kuat kaya dengan Muslim urban. Saya rasa nama Tuan Guru Bajang juga bisa masuk di sana sebagai salah satu kandidat untuk mendongkrak perolehan suara dari Mas Ganjar. Jadi kami juga tetap melihat potensi-potensi yang ada sehingga target-target ke depan bisa sama-sama kita capai. Dan secara figur pun juga kami menilai ketua harian kami, Tuan Guru Bajang, saya rasa juga dia sebagai salah satu figur ulama yang kompeten dan punya wawasan luas begitu. Jadi kami menilai ini juga bisa menjadi opsi atau tawaran sebagai cawapres untuk mendukung Mas Ganjar di tahun 2024. Demikian, Fani. Oke, baik. Saya konfirmasi kalau begitu ke Mas Saidiman. Untuk preferensi para responden begitu terkait dengan cawapres pendamping terutama untuk Pak Ganjar, memang apakah akan mengulang resep yang resep sukses gitu 2019 atau ada yang baru begitu dan juga apa alasannya? Oke, saya perlu menyampaikan bahwa yang tadi data yang saya kemukakan itu bentuk pertanyaannya adalah kita tanya ke publik siapa yang paling baik mendampingnya di antara nama-nama tokoh itu. Pertanyaannya kemudian, apakah tokoh-tokoh itu bisa mendongkrak elektabilitas dari calon yang didampinginya? Saya kira ini pertanyaan besarnya kan, dan saya kira itu yang sekarang banyak dicari oleh publik dalam menentukan atau terutama oleh para politisi dalam menentukan pasangan baca pres yang sekarang ada. Nah, di dalam survei-survei kita sampai saat ini yang pernah kita publikasikan ya, terutama kita pernah melakukan kajian ini secara sistematis pada Desember, kita menemukan bahwa tidak ada tokoh sebenarnya yang cukup bisa mendongkrak elektabilitas dari baca pres yang ada. Jadi elektabilitas capres itu lebih ditentukan oleh dirinya sendiri, bukan oleh figur lain di luar itu. Nah, itu yang kita temukan. Dan sebenarnya ini bukan temuan baru. Kalau kita lihat di dalam sejarah pemilihan presiden Indonesia sejak 2004 sampai sekarang, kita juga menemukan bahwa ada kecenderungan memang wakil presiden itu tidak terlalu menyumbang suara sebenarnya. Tetapi karena tidak terlalu menyumbang suara atau rata-rata dari tokoh-tokoh yang ada ini sama saja ya di dalam pengaruhnya terhadap elektabilitas capres, maka yang mungkin dipertimbangkan adalah faktor lain di luar elektabilitas. Misalnya apakah tokoh ini memiliki latar belakang atau memiliki partai politik misalnya. Ketua partai misalnya menjadi penting di sini. Jadi bukan sekedar elektabilitas. Kalau dua tokoh sama-sama tidak menyumbang elektabilitas, maka harus dicari alasan lain kenapa tokoh itu potensial untuk menjadi calon wakil presiden dibanding yang lain. Kemudian hal lain, saya kira juga penting dipertimbangkan bahwa setidaknya tokoh-tokoh yang muncul itu ketika ia dipasangkan, dia tidak menurunkan suara calon yang dipasangkan atau suara baca presnya, ini juga perlu dipertimbangkan. Saya kira demikian yang kita temukan di dalam survei dan juga pengalaman Pilpres sejauh ini ya, sejak pemilihan langsung presiden. Oke, Mas Saidiman, berarti menarik ketika melihat ya udah sosok capres mau didampingi siapapun sudah cukup kuat gitu untuk atau percaya diri untuk bisa melenggang begitu dalam Pilpres 2024. Nah, berarti pertanyaannya Pak Arya Bima, pertimbangan apa yang akan digunakan PDIP dalam memilih pendamping Pak Ganjar? Yang pertama, kita melihat subjeknya adalah Pak Ganjar itu sendiri ya. Dia sekarang harus lebih turun dan mengenalkan diri, baik itu lewat terjun langsung bertemu dengan masyarakat, kemudian menggunakan media baik mainstream, media sosial,
Dan satu hal lagi yang penting adalah bagaimana membangun komunikasi antar para tokoh, termasuk di dalamnya adalah tokoh ulama dari basis-basis agamis, baik itu Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Karena apapun tadi dikatakan bahwa pattern recognition di dalam pengaruh para tokoh ini ada dan di dalam hal-hal yang menyangkut elektoral, salah satu syarat yang terpenting adalah tidak ada resistensi dari kalangan pemimpin agama dan rohaniwan. Ini penting. Ini menjadi satu hal yang perlu dipertimbangkan, dan bagaimana mengejar keterlibatan faktor popularitas. Jadi masih ada sekitar 13% orang Indonesia yang belum kenal dengan Pak Ganjar Pranowo dibanding dengan Pak Prabowo yang sudah 100%. Dari 87% yang kenal Pak Ganjar Pranowo, ada sekitar 17% yang belum mengetahui bahwa Pak Ganjar Pranowo mencalonkan diri sebagai calon presiden. Ini dikejar, dan karena faktor itulah kemudian cawapres menjadi penting juga untuk membantu tingkat popularitas dan tentunya akan berdampak pada tingkat elektabilitas. Nah, pasangan-pasangan dengan berbagai variabel tadi, saya sepakat bahwa kelompok nasionalis dan kelompok agamis ini menjadi satu konfigurasi keniscayaan buat pemimpin Indonesia, paling tidak seperti Soekarno-Hatta, di mana Hatta lahir dari kalangan yang mungkin tidak basis agamis, tapi dia sangat dekat dengan para ulama dan kalangan komunitas-komunitas agama. Ini yang saya kira figur-figur semacam ini penting, dan kalau tadi disinggung Tuan Guru Bajang, saya kira bukan figur yang tidak dikenal di Indonesia. Beliau sangat dikenal, dan bagaimana kalangan-kalangan ulama ini perlu menjadi figur yang harus dekat dengan para calon presiden, karena ini penting mengingat masyarakat kita masyarakat yang agamis ya. Tetapi kalau kemudian faktor agama ini menjadi sangat ekstrim, rakyat juga nggak suka ya. Tipe pemahaman agama yang ekstrem, radikal, dan track record menggunakan agama sebagai salah satu alat pendulang suara, apalagi dengan menggunakan politik identitas, faktanya juga tidak disukai oleh rakyat Indonesia. Inilah yang harus pintar bernavigasi, karena politik identitas yang pernah terjadi dengan berbagai pengalaman politik elektoral di Indonesia ternyata tidak berakibat pada proses pemilu-pemilu selanjutnya menjadi satu tradisi, bahkan itu menjadi ancaman bangsa ini ke depan, dan itu menjadi kesadaran kolektif. Saya kira yang perlu saya sampaikan bahwa figur-figur kalangan ulama, figur-figur para tokoh agama ini menjadi penting membangun korelasi terutama para capresnya dengan para tokoh-tokoh agama. Walaupun sekali lagi bahwa tidak serta-merta agama menjadi alat yang paling efektif untuk mendulang suara, apalagi kalau itu dipakai secara ekstrim sehingga terjadi polarisasi yang berakibat pada perpecahan atau yang berakibat pada situasi konflik. Ini penting, apalagi survei SRWC tadi mengatakan bahwa faktor utama yang diinginkan rakyat yang dominan adalah faktor ekonomi. Tapi kalau figur tokoh itu kemudian kelihatan resisten atau lagi ada persoalan dengan kalangan-kalangan ulama atau dengan kalangan Islam misalnya, akan ada kecenderungan juga tidak disukai. Inilah pinter-pinternya seorang calon capres dan cawapres itu mampu bernavigasi di dalam dua sisi irisan antara hal yang terkait dengan prinsip-prinsip nasionalisme, tapi satu pihak juga harus beririsan dan akrab dan friendly dengan kalangan agamis. Saya kira itu. Baik, saya ke Mas Tama. Berarti dan ini Tuan mungkin Guru Bajang cukup memenuhi prasyarat untuk itu. Itu dia, itu kode keras mungkin Mas Tama. Mungkin singkat saja, ini gimana caranya biar bisa membalancing supaya tidak justru jadi blunder gitu, katanya kalau terlalu dekat atau terlalu radikal atau ya terlalu berlebihan justru malah jadi buruk begitu citranya.
Ya, saya rasa kita sepenuhnya setuju ya, dan kemudian juga kenapa Partai Perindo kemudian pertimbangkan diri untuk bergabung mendukung Mas Ganjar, karena juga salah satu variabel soal terkait dengan hal tersebut ya. Artinya kita juga menjadi partai yang menolak keras penggunaan politik identitas dalam konteks keagamaan untuk mendulang suara dan dalam kaitannya untuk berpolitik. Nah, terkait dengan hal tersebut kan juga kita melihat misalnya tokoh-tokoh yang ada tentu juga itu menjadi salah satu prasyarat ya. Walaupun dia punya background sebagai seorang ulama, tentu kita juga harus pilih mana ulama yang memang dia terus mengkampanyekan dalam dakwahnya terkait dengan persatuan, terkait dengan kesejahteraan. Dan saya rasa itu juga menjadi salah satu kata kunci begitu untuk mendukung Mas Ganjar di kemudian hari. Artinya fokus pada nasionalisme, kemudian bicara soal bagaimana melanjutkan program-program Pak Jokowi yang dianggap berhasil, dan saya rasa itu juga harus didampingi oleh figur-figur yang memang juga nasionalis religius begitu. Jadi tidak mengedepankan soal politik identitas, tapi lebih banyak menyampaikan gagasan-gagasan keberagaman, gagasan-gagasan yang memang itu menjadi semangat Indonesia dalam konteks persatuan. Nah, ini yang kemudian kita lihat ke depan dan juga ada dalam figur Tuan Guru Bajang, ketua harian di Partai Perindo begitu. Jadi itu yang kemudian kenapa kami juga mendukung Tuan Guru Bajang dari internal begitu untuk masuk ke dalam bursa tersebut. Dan saya rasa kader partai manapun saya rasa menginginkan kader terbaiknya untuk bisa mengisi posisi eksekutif maupun legislatif dalam kaitannya untuk menyampaikan atau menjalankan visi misi partai untuk Indonesia. Kira-kira begitu, Pak. Baik, Mas Dimas Oki, monggo. Tipis sekali, durasinya sudah mau habis. Oke, makasih Mbak. Ini tantangan terbesarnya tadi lagi-lagi adalah bagaimana pasangan capres-cawapres ini bisa saling melengkapi. Dan kita belajar dari pengalaman bagaimana Presiden Joko Widodo menang 2 periode 2014 dan 2019. Mungkin itu juga bisa menjadi rujukan bagi siapapun yang ingin memenangkan Pilpres 2024 besok gitu. Artinya beberapa variabel yang saling melengkapi itu harus betul-betul diingat dan lalu kemudian disesuaikan dengan konteks kekinian. Bahwa konteks kekinian itu ancaman politik identitas masih ada dan kita tidak suka itu karena membelah masyarakat. Dan yang kedua bahwa isu ekonomi sangat krusial dan menjadi perhatian atensi publik yang utama. Yang ketiga adalah legasinya Presiden Joko Widodo juga masih sangat kuat. Artinya ini juga menjadi perhatian utama. Nah, masukan terhadap dalam konteks ini tadi ya, bagaimana kita mengikuti path kemenangan Pak Jokowi adalah bagaimana tantangan satu sisi sebagai partai besar PDI Perjuangan itu tentunya juga memiliki potensi besar untuk membangun koalisi. Tapi di saat yang sama tantangan dari seorang Ganjar Pranowo adalah bagaimana dia harus bisa mentransform dirinya dari yang satu sisi adalah dicalonkan dari partai PDI Perjuangan, lalu kemudian menjadi sosok pemimpin publik nasional yang secara inklusif itu adalah milik dari seluruh warga masyarakat. Sehingga kemudian ketika terjadi koneksi antara capres-cawapres ini kemudian seperti dulu kita ingat misalnya Jokowi JK gitu misalnya. Nah ini kan penting ya, memposisikan misalnya Jawa, luar Jawa, lalu kemudian sosok muda, sosok tua, lalu kemudian politisi dengan seorang ekonom. Nah ini yang disukai publik itu adalah saling melengkapi. Tadi Mas Arya Bima bercerita Soekarno-Hatta. Kalau dalam antropologi lagi-lagi kalau kata Herbert Fried itu Soekarno itu adalah sosok solidarity maker, pemimpin yang bisa menyatukan semua. Nah, itu mungkin ada di Mas Ganjar. Lalu kita butuh yang administrator seperti Bung Hatta, orang yang paham governance, orang yang paham pemerintahan, punya pengalaman dalam konteks mendukung program-program pemerintah. Jadi bukan hanya mensuplai elektabilitas saja, itu penting ketika dalam konteks pertarungan, tapi pasca pertarungan adalah membantu para capres ini, ya kan, Ganjar, lalu kemudian Prabowo atau bahkan Anies sekalipun, itu bisa membantu governance-nya. Nah ini saya pikir penting banget, dan saya lihat temuan dari SMRC itu memenuhi aspek itu semua, gitu, nama-nama tadi. Dan saya pikir sosok lagi-lagi di situ ada Erick Thohir, ya kan, Sandi, lalu kemudian juga ada nama seperti Mahfud MD, namanya berkisaran di situ aja ya. Tadi ada
Baik. AHY juga untuk perubahan, tapi ini juga ada si Tuan Guru Bajang, tapi ini posisinya adalah how to convince the potential voters, dan itu jangan dilupakan adalah menurut saya, satu sisi adalah pemilih muda, yang kedua adalah urban voters sebagai pengguna sosial media. Oke, berarti dua nama itu yang diincar baik oleh capres maupun juga cawapres untuk bisa menjadi resep kesuksesan di 2024. Baik, aduh sayang sekali Bapak-Bapak, para produser juga sudah ngasih kode gitu kalau durasinya sudah habis. Pak Arya Bima, Mas Saidiman Ahmad, Mas Dimas Oki Nugraha dan juga Mas Tama S. Langkun, terima kasih sekali atas waktunya malam hari ini. Selamat Hari Raya Idul Adha. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Terima kasih sekali lagi, salam sehat selalu. Sampai jumpa, selamat malam.